Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, sedekah ya kapanpun boleh, tidak ditentukan oleh waktu, baik secara terang-terangan, secara sembunyi. Bahkan sedekah juga boleh kepada orang yang sudah mati, pahalanya sampai. Tetapi dengan catatan yang melakukan sedekah tersebut adalah anaknya, bukan orang lain, sobat-sobat. Ya, sesuai dengan sabda Nabi ketika ada sahabat bertanya bahwa seandainya ibunya masih hidup, mungkin dia akan bersedekah. Ya, bagaimana kalau saya bersedekah untuk ibu saya? Jawaban Rasulullah, boleh, sobat-sobat. Yang jadi masalah, sobat-sobat, sedekah itu dalam format tahlilan. Sedekah dilakukan dengan prosesi ritual tahlilan. Ini yang bermasalah, sobat-sobat. Nah, sekarang sepertinya tahlilan itu disebut, mereka menyebutnya dengan sedekah kematian. Ada seorang habib yang memberikan penjelasan, tidak apa-apa sedekah seperti ini. Artinya sedekah dalam format tahlilan, sobat-sobat. Dengan alasan, menurutnya ini jumhur ulama yang mengatakan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi bukan berarti dilarang. Nah, kaidah ini yang dipakai oleh Habib tersebut ketika menjawab pertanyaan seperti ini. Pertanyaannya, sobat-sobat. Sedekah kematian hukumnya 3 hari, 7 hari, 40 hari, membaca tahlil di rumah. Itu apa penjelasannya Habib? Ulama sepakat bahwa ketika Nabi tidak melakukan sesuatu, maka bukan berarti sesuatu itu dilarang. Sedekah di hari wafat orang tua kita, keluarga kita, hari ketiga, ke-7, ke-40, ke berapapun. Nabi menghimbau kita untuk sedekah dihadiahkan kepada yang meninggal. Oke. Harinya enggak ditentukan oleh Nabi. Ketika ada orang milih kedua, ketiga, kelima, ke-7, ke-10, 20, 40, silahkan. Ada beberapa kasus di mana orang yang secara ekonomi itu kurang mampu, di bawah garis kemiskinan tapi memaksakan diri untuk mengadakan acara 7 hari dan sebagainya. Karena katanya takut jadi omongan tetangga, takut menjalankan sunnah dan sebagainya. Mohon nasihatnya dari Habib Hasan.
Kita nggak setuju ya, memaksa. Nabi pun melarang. Ana wasulaha ummati bura'un an takalluf. Saya dan orang-orang saleh tidak mau menolong orang yang memaksa. Kita sepakat. Dalam hal apa maksa jelek? Bukan hanya dalam mengadakan acara tahlilan. Acara kemanten juga lebih parah lagi. Berapa banyak orang memaksa acara perkawinan putrinya? Lebih dari memaksa tahlil. Kalau tahlil berapa sih uangnya? Nggak banyak kan? Tapi kalau kemanten berapa? Puluh juta itu, bahkan bisa 100 juta lebih. Dan dia memaksa. Nah, sebagian orang memaksa untuk menahlili orang tuanya. Tapi memaksa untuk menikahkan anaknya nggak dibahas. Apakah nggak lebih parah itu? Ya kan? Lebih parah. Uang dihambur-hamburkan untuk pernikahan anaknya nggak ada artinya. Kuade puluhan juta, baju puluhan juta. Kalau memaksa untuk tahlil jelek, tapi masih ada baiknya ngasih makan orang. Ada baiknya kan? Walaupun sama-sama dalam hal memaksa jelek, tapi untuk menahlili ada baiknya ngasih makan orang. Semakin banyak orang yang berzikir. Kalau pernikahan apa baiknya? Nah jadi ya, pertanyaan tersebut menanyakan tentang sedekah kematian. Ya. Yang sebenarnya sedekah kematian ini populernya tahlilan, sobat-sobat. Mungkin agar ada dalilnya. Karena sedekah ini kan memang ada dalilnya, sobat-sobat. Maka ya, tahlilan mereka yang menyebutnya sedekah kematian. Baiklah sobat-sobat, berdasarkan kaidah bahwa tidak dilakukan Nabi bukan berarti dilarang. Habib ini membolehkan hal tersebut. Nah, sobat-sobat, ya, kalau kita mengacu kepada firman Allah, surat An-Nisa ayat 59, kan jelas, ya, atiullaha wa atiu rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kamu. Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasulih. Maka jika kamu berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Dan firman Allah berikutnya, ya, di surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kamu pada diri Rasulullah ada contoh terbaik. Nah, dan kembali kepada sedekah kematian, tahlilan, sobat-sobat, ya. Nah, berdasarkan surat An-Nisa ayat 59, ya, kita harus mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kita harus mengembalikan kepada Quran dan Sunnah Nabi. Bagaimanakah cara Nabi, ya, atau yang dilakukan Nabi ketika ada yang meninggal? Paman Nabi meninggal, istri Nabi meninggal, sahabat ada yang meninggal ketika Rasulullah masih hidup. Bagaimanakah yang dilakukan oleh Nabi? Apakah Nabi melakukan sedekah kematian? Melakukan tahlilan? Ternyata kan tidak.
Nah, jadi ya, kaidah bahwa kalau tidak dilakukan Nabi bukan berarti dilarang, ini gugur. Ya. Karena yang berhubungan dengan kematian Nabi tidak melakukan. Ya. Sekarang yang disebut sedekah kematian yang populer dinamakan tahlilan. Nah, di sini masalahnya. Ya. Lalu ingin ya diganti istilahnya menjadi sedekah. Sedekah kematian. Pernah ya Nabi, para sahabat bersedekah dengan format seperti ini. Dengan format mengadakan tahlilan. Yang namanya sedekah itu kan untuk orang yang tidak mampu. Sementara yang diundang di acara tersebut ya, itu kan beragam. Ya. Malah banyak orang-orang yang mampu yang diundang. Nah, jadi dijadikan menjadi konsep sedekah pun ini tidak relevan. Ya. Ya bisa dikatakan salah sasaran sedekahnya ini. Nah, jadi sobat-sobat, ya, walau bagaimanapun, ya, istilahnya diubah untuk melegalkan amalan ini, ya, tetap mentok, tetap menjadi mentah kalau kita kembalikan kepada Allah dan Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kamu pada diri Rasulullah ada contoh teladan yang baik. Artinya kita mencontoh Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak melakukan, kenapa kita melakukan? Ya. Dan bukankah ibadah itu ya yang harus ada bukan larangannya, akan tetapi adakah sunnahnya, adakah perintahnya? Ya. Sekali lagi, kalau Nabi yang berhubungan dengan kematian tidak melakukan sedekah kematian, tidak melakukan tahlilan, lalu kenapa kita melakukan? Ya. Apakah ya ada orang selain Nabi yang lebih paham agama ini? Yang lebih tahu hal-hal yang bermanfaat bagi orang yang sudah mati? Adakah? Ya, pasti jawabannya tidak ada. Rasulullah lah yang paling tahu, yang paling paham agama ini dan tahu amalan apa yang bermanfaat bagi orang yang sudah mati. Jadi sobat-sobat, sedekah dengan format tahlilan tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Kalau kita melakukan, berarti kita ini ya menganggap lebih paham dari Nabi. Lebih pintar dari Nabi dalam memahami apa yang diperintahkan oleh Allah. Habib tersebut membandingkan ya tahlilan dengan ya dia nyebutnya sedekah kematian di pertanyaan tersebut
dengan menikah. Ya. Ya, karena ada pertanyaan ya, memaksakan. Nah, jadi dia bandingkan ya, tahlilan dengan pernikahan. Ya, kenapa katanya kalau memaksa dalam masalah tahlilan dilarang? Kenapa memaksakan pernikahan tidak dilarang, tidak dimasalahkan? Ini kan dua hal yang sangat berbeda. Pernikahan itu sunnah Nabi. Ya. Nah, sedangkan tahlilan itu ya bukan sunnah Nabi. Jadi tidak bisa dibandingkan. Ya. Malah dia mengatakan tahlilan itu masih baik, katanya, masih ada baiknya. Karena memberi makan orang banyak, orang lain. Pernikahan itu apa baiknya? Ini kan ngawur sob-sob. Ya. Kalau ya kebaikannya ada baiknya memberi makan orang banyak, orang lain. Nah, dalam pernikahan juga kan memberi makan orang banyak. Ya. Bahkan bukan hanya semalam, bisa beberapa hari. Nah, kan ini kan ngawur. Ya, analoginya ngawur, perbandingannya ya no apple to apple. Membandingkan dua hal yang tidak sama. Yang satu sunnah Nabi, yang satu amalan bid'ah. Amalan yang tidak pernah ya dilakukan oleh Nabi, bahkan para sahabat. Tabi'in tidak pernah melakukan ini. Bahkan imam mazhab yang 4. Lalu dibandingkan dengan masalah yang sunnah, masalah pernikahan. Itu saja sobat-sobat yang saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.